Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pendidikan karakter. Ya. Kita memasuki sesi ke-6, yaitu hormat terhadap orang lain. Ya. Apa itu hormat ya? Hormat itu bukan ketika kita upacara ya, maksudnya itu hormat adalah menghargai ya. Menghargai posisi orang lain. Nah, orang lain itu ya di luar diri kita ya. Bisa misalkan keluarga, ada orang tua ya, saudara ya, saudara itu saudara kandung, saudara sepupu ya, kerabat, kakek, nenek dan sebagainya. Nah, kemudian ada lingkungan sekitar kita ya, yaitu tetangga ya. Tetangga itu adalah keluarga kita yang terdekat karena istilahnya kalau jauh, kalau misalkan apa namanya, kita ada apa-apa gitu kan ya kan minta tolongnya yang pertama kan pasti ke tetangga gitu ya. Jadi kita harus baik-baiklah sama tetangga. Nah, kemudian ada lingkungan sosial ya, seperti teman ya, kita punya grup ya, organisasi ya, apa misalkan apa ya, komunitas ya, komunitas tuh kumpulan dari misalkan punya hobi yang sama gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang kita jumpai saat tertentu ya, misalkan saat kita di pasar ya, terus saat kita di saat kita di kampus kan ada Pak Satpam ya, ada misalkan tukang ojek ya, ada misalkan ibu kantin ya, tukang parkir dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih itu rasa hormat ya? Rasa hormat. Rasa hormat itu adalah sesuatu sikap penghargaan ya, penghargaan, kekaguman, penghormatan terhadap orang lain. Jadi hormat itu nggak seperti upacara atau ketika misalkan kalau di TNI gitu ya, ketemu atasan hormat gitu ya, itu tidak seperti itu ya. Hormat ya adalah rasa segan ya, rasa segan ya. Ya kan misalkan orang misalkan mahasiswa terhadap guru ya, menaruh rasa hormatnya karena misalkan dosen itu adalah orang tua kalian yang kedua ya, orang tua kalian di kampus ya, atau enggak di sekolah ya, sehingga agar ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik, maka kalian juga harus menghormati guru atau dosen ya. Karena untuk mendapatkan keberkahan itu ya salah satunya dengan cara menghormati guru atau orang yang memberikan ilmu ya. Itu. Nah, kemudian bentuk perilaku hormat terhadap orang lain ya. Yaitu yang pertama kita harus menghormati diri sendiri dulu ya. Kemudian mendengar orang lain gitu kan. Kita kan diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Jadi lebih banyaklah kita mendengar daripada berbicara ya. Agar apa ya? Ya agar itu adalah suatu bentuk respek kita ya, respek kita. Misalkan ya kita mungkin kayak misalkan karakter kita adalah sanguin ya. Sanguin ini kan talkative ya, cerewet ya, suka berbicara. Nah, tapi ketika kita menempatkan diri pada untuk menghormati orang lain ya, kita bisa mengendalikan diri kita ya menjadi pendengar yang baik ya. Gitu. Atau mungkin kita sebagai orang yang koleris ya. Koleris ini kan
Orangnya suka ngatur ya. Jadi ingin selalu didengar daripada mendengar ya. Apalagi dia sudah punya kedudukan. Nah, ini juga harus diperbaiki ya, diperbaiki. Itu mulai dari sekarang memperbaiki diri, lebih banyak mendengar ya, lebih banyak apa ya, bertoleransi lah gitu ya. Nah, kemudian jangan mengganggu waktu dan keleluasaan pribadi orang lain. Ya, jadi kita harus tahu waktu ya, kapan jadwal sholat ya, jadwal ibadah orang ya, misalkan yang Kristiani misalkan ada jadwal ke rutinitas ke gereja misalkan, ya kita jangan mengganggu pada jadwal-jadwal tertentu gitu ya. Kalau pas jadwal ibadah misalkan ya, misalkan kita mau main ke rumah teman misalkan ya. Ya kita jangan pas jadwal jam-jam tertentu ya. Kalau misalkan mau main, misalkan pagi ya, jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Itu jam relevan pagi, atau jam 1 sampai jam 3 atau asar ya sampai jam 4 gitu. Itu relevan. Kalau malam ya jam 7 sampai sebelum jam 9. Itu waktu yang leluasa untuk bertamu. Tapi kalau misalkan apa ya, jangan pada jam-jam pribadi, misalkan mau bertamu saat jam makan gitu ya, mau bertamu saat jam istirahat, misalkan jam berapa? Jam istirahat siang itu kan jam 12 sampai jam 1, jam 2 itu ya. Yang kita bertamu konfirmasi dulu adanya jam berapa gitu. Nah, kemudian tanggapilah kegiatan orang lain dengan penuh perhatian. Jadi, ya itu tadi lebih banyak mendengar tadi ya. Dan ketika ada orang yang berbicara, ya kita tanggapi dengan baik ya. Buat mereka nyaman, buat orang lain nyaman dengan kita ya. Jangan kalau orang udah males sama kita itu berarti something wrong ya. Ada sesuatu yang salah dengan kita ya. Mungkin kita orangnya ember bocor, atau apa sih namanya? Kalau di serem gitu ya, misalkan serem atau sebagainya. Jadi buatlah orang itu buatlah kita respect dengan orang, maka orang akan respect dengan kita. Nah, kemudian budayakanlah perilaku baik ya. Perilaku baik itu ya kita nggak usil, nggak berbicaranya juga tidak kasar ya. Menggunakan bahasa pada tempatnya ya. Misalkan kalian anak gaul ya, lu gue, tapi jangan membahasakan lu gue kepada dosen gitu ya, kepada misalkan Pak Satpam, walaupun mungkin atau tukang bersih gitu ya, jangan seperti itu ya, tapi budayakan dan respect terhadap orang, maka orang juga akan respect terhadap kita. Nah, kemudian ini ada hormat terhadap diri sendiri ya. Hormat pada diri sendiri ya, kita respect ya. Misalkan berpakaian rapi, berpakaian sopan ya, tidak membuka aurat terlalu, maksudnya ya yang sopan lah gitu ya. Terus pakai sepatu atau pakai baju yang sesuai tempatnya ya. Jangan pakai sendal jepit di kampus ya, karena nanti dia akan diusir ya, nggak ada tempatnya gitu. Terus cara berbicara yang baik, yang sopan ya. Terus